Halo semuanya, selamat datang di podcast Koneksi. Kenalin, aku Kesa. Hari ini kita ngobrolin sesuatu yang udah jadi bagian dari napas kita sehari-hari loh, yaitu teknologi komunikasi dan informasi. Sebelum mulai, aku mau tanya dulu nih, hari ini kamu udah berapa kali sih buka aplikasi pesan atau buka internet untuk cari informasi? Aku sendiri sih udah sekitar 10 kali ya, mulai dari ngirim pesan ke teman aku, cek jadwal kuliah, sampai cari resep buat makan malam nanti. Nah, itu kan bukti betapa dekatnya teknologi ini dengan hidup kita. Hari ini aku bakal bahas apa itu teknologi komunikasi dan informasi, bagaimana berkembangnya dari waktu ke waktu, dampak baik buruknya, dan juga tren yang bakal datang nanti. Kita mulai ya. Pengertian akar teknologi komunikasi dan informasi. Sebenarnya apa sih teknologi komunikasi dan informasi itu yang biasanya disingkat TKTI? Singkatnya TKTI itu gabungan dari dua hal. Pertama, teknologi komunikasi, dan yang kedua, teknologi informasi. Teknologi komunikasi, alat atau cara untuk mengirim atau menerima pesan, misalnya telepon, pesan singkat, video call. Yang kedua, teknologi informasi, alat atau cara untuk mengelola, menyimpan, atau memproses data, misalnya komputer, aplikasi penyimpan, call, dan mesin pencari. Jadi bukan cuma HP atau internet ya, TKTI itu semua hal yang bikin kita bisa berbagi dan gunakan informasi dengan mudah. Dan akarnya bukan dari zaman HP loh, mulai dari surat pos. Zaman dulu orang mengirim pesan dengan kertas dan kuda kan, sampai telepon kabel yang pertama ditemuin oleh Alexander Graham Bell di tahun 1876. Itu juga bagian dari perkembangan TKTI. Telepon kabel dulu itu langka banget loh. Sebelum itu orang tuh harus ngirim surat yang butuh berhari-hari sampai ngobrol dengan orang yang jauh. Dengan telepon kabel mereka bisa bicara langsung dalam hitungan detik. Yang selanjutnya yang bakal kita bahas itu perkembangan TKTI dari zaman ke zaman. Sekarang kita lihat perkembangannya ya, dari yang lama sampai yang sekarang nih. Zaman pradigital itu sampai akhir 1900 hanya alat komunikasi sederhana seperti surat pos, telepon kabel, radio, dan televisi. Informasi cuma bisa disebar ke banyak orang tapi tidak interaktif loh. Misalnya kamu nonton TV, cuma bisa lihat tapi nggak bisa balas atau ngobrol langsung dengan orang yang ngeluarin konten. Yang kedua, zaman awal digital. Tahun 1900-an, internet mulai masuk nih ke rumah-rumah dan email. Jadi cara komunikasi baru loh bagi orang-orang. Orang mulai bisa kirim pesan ke luar negeri dengan hanya beberapa detik. Selanjutnya kita bakal bahas perkembangan TKTI dari zaman ke zaman. Sekarang kita lihat nih perkembangannya dari yang lama ke yang sekarang ya. Pada zaman pradigital sampai akhir tahun 1900-an hanya alat komunikasi sederhana seperti surat pos, telepon kabel, radio, dan televisi. Informasi cuma bisa disebar ke banyak orang, tapi tidak interaktif. Misalnya, kamu nonton TV, cuma bisa lihat, tapi nggak bisa bales atau ngobrol langsung dengan orang yang ada dalam TV. Yang kedua, zaman awal digital, tahun 1900-an. Internet mulai masuk ke rumah-rumah, dan email jadi cara komunikasi baru. Orang mulai bisa kirim pesan ke luar negeri dengan hanya beberapa detik, tanpa harus ngeluarin uang banyak untuk surat pos internasional. Yang ketiga, zaman mobile, tahun 2000-an sampai zaman sekarang kita nih. Ponsel cerdas seperti smartphone muncul dan aplikasi seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan aplikasi yang lainnya yang bikin komunikasi lebih cepat, visual, dan personal. Kita bisa ngirim foto, ngirim video, atau ngobrol langsung dengan orang dimanapun, bahkan saat lagi jalan-jalan di mall atau sedang santai di rumah. Sekarang ada yang lebih baru lagi loh, seperti AI, kecerdasan buatan yang bisa bantu kita cari informasi, atau aplikasi kolaborasi seperti Google Meet dan Zoom yang bisa bikin kita bekerja atau belajar di rumah. Perkembangan ini bikin jarak dan waktu nggak jadi hambatan lagi. Sebelum ini kamu harus bertemu orang secara langsung untuk ngobrol kan? Sekarang kamu bisa ngobrol dengan orang di luar negeri sambil minum kopi di rumah loh. Lalu dampak baik TKTI untuk hidup sehari-hari. Sekarang kita bahas dampak baiknya ya. Pertama, dampak baiknya mempermudah akses informasi. Kalau kamu mau tahu tentang penyakit, cara bikin kue, atau berita baru, cuma buka Google atau aplikasi berita dapat jawaban dalam hitungan detik. Sebelumnya, kamu harus cari buku di perpustakaan atau tanya orang-orang yang tahu yang butuh waktu lebih lama loh. Yang kedua, mempererat hubungan.
Aku punya adik yang tinggalnya jauh dan aku bisa ngobrol dengan dia setiap hari lewat video call, padahal aku juga tinggalnya di Tangerang. Sebelumnya kita cuma bisa ngirim surat atau telepon yang mahal, jadi ngobrol cuma beberapa kali sebulan. Tapi karena adanya smartphone di era zaman sekarang ini, teleponan sama adikku jadi lebih gampang. Yang ketiga, membuka peluang kerja dan pendidikan. Sekarang ada kerja jarak jauh loh, remote work atau kuliah online. Orang yang tinggal di daerah terpencil juga bisa dapat pekerjaan dari perusahaan di Jakarta atau kuliah di universitas terkenal tanpa harus pindah rumah. Keempat, membantu masyarakat dalam situasi darurat. Misalnya saat bencana alam seperti yang di Sumatera sekarang, orang bisa ngirim informasi tentang lokasi korban atau kebutuhan bantuan melalui sosial media. Kita tahu, tapi kita tidak ada di sana, sehingga bantuan bisa datang lebih cepat dibandingkan harus menunggu berita di TV yang butuh waktu lebih lama loh. Lalu kita menjelaskan tentang dampak buruk dan cara mengatasinya. TKTI banyak loh dampak buruknya yang harus kita perhatiin. Yang pertama, kecanduan teknologi. Banyak orang yang terlalu lama buka HP atau sosial media sehingga lupa untuk berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Misalnya makan bareng keluarga tapi masih nge-scroll, atau merusak kesehatan mata saat tidur, main HP saat gelap. 2. Penyebaran informasi palsu atau hoax. Karena informasi bisa disebar dengan cepat, banyak orang yang ngirim berita palsu loh di sosial media yang bisa bikin orang khawatir atau salah paham. Misalnya, berita tentang penyakit yang tidak benar, yang bikin orang panik tanpa alasan. Yang ketiga, masalah privasi. Banyak aplikasi yang menyimpan data kita, misalnya foto, lokasi, atau riwayat pencarian. Jika kita tidak teratur dengan baik, data ini bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab loh. Nah, cara mengatasinya kita bisa lakukan hal-hal sederhana nih. Pertama, atur waktu penggunaan HP. Misalnya, matikan HP 1 jam sebelum tidur atau buat waktu tanpa HP selama 1 jam. 1 jam sehari itu sangat berguna loh untuk melepas handphone dari tangan kita. Selain untuk berinteraksi dengan orang sekitar. Yang kedua, selalu cek kebenaran informasi sebelum membagikannya. Jadi, sebelum kita tahu itu berita hoax, kita harus mencari dulu kebenarannya ya guys. Kita harus cek sumber berita yang terpercaya, misalnya media massa nasional, bukan cuma dari akun sosial media yang tidak dikenal. Yang ketiga, matikan izin aplikasi yang gak dibutuhkan, misalnya izin lokasi untuk aplikasi yang gak butuh lokasi, seperti aplikasi musik, atau izin akses foto untuk aplikasi yang cuma buat ngirim pesan teks. Lalu kita menjelaskan tentang tren TKTI yang bakal datang. Kita bahas tren TKTI yang bakal jadi bagian dari hidup kita nanti. Yang pertama, AI yang lebih personal. AI yang bisa bantu kita mengatur jadwal, menjawab pesan, atau bahkan membantu kita buat konten tanpa harus kita lakukan sendiri. Misalnya, AI yang bisa ngingetin kita tentang jadi dokter, atau yang bisa jawab pesan dari teman saat kita lagi sibuk. Yang kedua, komunikasi 3G atau virtual reality. Kita bisa bertemu dengan orang secara langsung di dunia virtual. Misalnya, ngobrol dengan teman di kamar virtual yang mirip dengan kamar nyata, atau menghindari acara tanpa harus datang ke lokasi secara fisik. Yang ketiga, teknologi yang lebih ramah lingkungan. Perangkat elektronik yang menggunakan energi terbarukan, misalnya HP yang bisa diisi daya dengan panel surya, atau aplikasi yang mengurangi penggunaan kertas. Misalnya aplikasi untuk menulis surat digital, bukan surat kertas. Semua tren ini tujuannya sama, bikin komunikasi dan akses informasi lebih mudah, aman, dan bermanfaat untuk orang lain. Aku mau nanya nih, kamu pernah nanya ke chatbot Tokopedia tentang cara mengembalikan barang atau meminta Google Assistant untuk atur alarm besok jam 7? Itu adalah AI Assistant yang bisa belajar dan melakukan tugas yang biasanya manusia butuh. Pengertian AI yang mudah dimengerti. AI adalah sistem komputer yang bisa belajar dari data dan melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kemampuan manusia, seperti berpikir, memahami bahasa, atau membuat keputusan tanpa harus diprogram secara manual setiap kali. AI yang sudah digunakan di Indonesia sehari-hari, contoh-contoh spesifik chatbot. Di aplikasi belanja, chatbot Tokopedia atau Shopee yang menjawab pertanyaan produk, misalnya berapa ukuran sepatu ini, atau membantu mengajukan pengembalian barang tanpa harus menghubungi CS manusia.
AI generatif untuk kreator lokal. Banyak kreator TikTok atau Instagram Indonesia menggunakan Canva Magic Design AI untuk membuat thumbnail konten atau ChatGPT untuk menulis skrip konten, menghemat waktu dan tenaga. AI di layanan publik, aplikasi Peduli Lindungi menggunakan AI untuk melacak penyebaran COVID, atau aplikasi Jaki Jakarta Smart City menggunakan AI untuk mengelola keluhan masyarakat. Misal laporan jalan rusak. Contoh lokalnya, wawancara singkat dengan kreator TikTok lokal 100k pengikut yang membuat konten budaya Indonesia. Saya menggunakan AI untuk menulis skrip konten tentang tari pandat. AI membuat saya mengumpulkan informasi dan saya hanya perlu menyesuaikan dengan bahasa yang santai untuk pendengar. Tantangan AI di Indonesia, masalah akurasi konten. AI kadang menghasilkan informasi salah tentang budaya Indonesia. Misalnya AI yang mengatakan tari sama berasal dari Bali, padahal berasal dari Aceh. Kekhawatiran tentang pekerjaan, banyak orang khawatir AI akan menggantikan pekerjaan manusia, misalnya CS, customer service di perusahaan atau penulis konten. Masalah akses, AI yang bagus, misalnya ChatGPT Plus, membutuhkan biaya, sehingga tidak semua orang bisa mengaksesnya. Kamu pernah khawatir nggak sih AI akan menggantikan pekerjaan kamu? Atau kamu melihat AI sebagai alat yang membantu kamu bekerja lebih baik? Aku punya tips praktis menggunakan AI nih. Yang pertama, selalu periksa informasi yang dihasilkan AI, terutama tentang budaya Indonesia atau informasi penting. Jangan memasukkan data pribadi ya, misalnya nomor rekening dan alamat rumah ke dalam AI. Pilih AI yang relevan dengan kebutuhanmu, misalnya Canva untuk desain, ChatGPT untuk menulis skrip. Kira-kira berapa sih jam sehari kamu menghabiskan di media sosial dan platform apa yang kamu gunakan paling banyak? Menurut data lokal, survei APJII tahun 2024, 98% orang Indonesia yang mengakses internet menggunakan media sosial dengan TikTok, 85% Instagram, 78% dan Facebook 62% sebagai platform paling populer loh. Dampak positif media sosial untuk budaya digital Indonesia tuh apa sih? Contoh-contoh spesifiknya tuh mempromosikan budaya Nusantara. Banyak kreator lokal menggunakan TikTok atau Instagram untuk memamerkan budaya Indonesia. Misalnya, konten tari saman dari Aceh, kuliner rendang dari Padang, atau kerajinan anyaman dari Nusa Tenggara, membuat budaya Indonesia dikenal di seluruh dunia. Yang kedua, sarana untuk suara masyarakat. Media sosial menjadi tempat masyarakat untuk menyuarakan masalah. Misalnya, akses sosial untuk membantu korban bencana alam atau laporan tentang masalah jalan rusak. Dan seringkali mendapat respon dari pemerintah atau perusahaan. Yang ketiga, tempat untuk berkreasi. Banyak anak muda Indonesia menggunakan media sosial untuk menunjukkan bakat mereka. Misalnya menyanyi, menari, atau membuat konten komedi. Kalian bisa mendapatkan penghasilan dari itu. Contoh lokalnya, cerita pendengar dari Yogyakarta. Saya membuat konten tentang kerajinan batik Yogyakarta di TikTok. Sekarang banyak orang di luar Indonesia yang memesan batik dari saya. Media sosial membantu saya menjual produk lokal dan mempromosikan budaya Yogyakarta. Yang ketiga, dampak negatif media sosial untuk budaya digital Indonesia. Banyak nih dampak negatifnya. Contoh-contoh spesifiknya tuh seperti hoax yang udah menyebar seperti tadi aku bilang. Hoax tentang kesehatan, misalnya minum air kelapa bisa menimbulkan COVID, atau politik mudah menyebar di grup WA atau Facebook, dan banyak orang percaya tanpa memeriksa kebenarannya. Yang kedua, tekanan hidup sempurna. Banyak orang merasa tekanan untuk membuat konten yang sempurna, misalnya foto liburan di tempat indah, atau foto tubuh yang ideal, sehingga merasa tidak cukup baik dan insecure setiap hari. Yang ketiga, ini nih yang paling banyak, cyberbullying. Banyak orang, khususnya anak muda nih, mengalami cyberbullying di media sosial yang bisa merusak kesehatan mental. Kamu pernah gak sih mengalami dampak negatif dari media sosial? Terus gimana sih cara kamu mengatasinya? Tips praktis menggunakan media sosial dengan sehat. Yang pertama, pilih konten yang positif dan bermanfaat. Ikuti akun yang membahagiakan kamu, bukan yang membuatmu stres atau membuatmu insecure. Atur batas waktu penggunaan media sosial. Gunakan fitur screen time di HP kalian. Jangan percaya semua informasi yang kamu lihat di media sosial. Selalu periksa kebenaran di sumber yang terpercaya loh.
aku mau jelasin tentang dampak sosial perubahan komunikasi. Dampak positifnya, hubungan antar orang menjadi lebih dekat. Keluarga yang tinggal di pulau berbeda, seperti yang aku bilang tadi, dengan adikku bertemu via video call setiap hari tanpa harus menunggu berbulan-bulan untuk bertemu secara langsung. Akses informasi yang lebih mudah. Orang di daerah terpencil bisa mendapatkan berita, pengetahuan pertanian, atau informasi pendidikan via internet. Dampak negatifnya, hilangnya kebiasaan bertemu langsung, seperti aku tadi ngomong, saat kita makan dengan keluarga tapi tetap scroll. Banyak orang sekarang lebih suka mengirim pesan WA daripada bertemu secara langsung, bahkan dengan teman yang tinggal di sebelah rumah. Hilangnya nilai kesabaran. Kita sekarang terbiasa mendapatkan jawaban dalam detik, jadi sulit untuk menunggu surat atau panggilan telepon yang butuh waktu. Makanya terjadilah kita kurang sabaran. Diskusinya, apakah kamu pernah perubahan komunikasi ini membuat hidupmu lebih baik atau justru hilang sesuatu yang berharga? Kalau aku sih 50-50 ya guys. Aku mau ceritain zaman yang lebih detail nih tentang mengenalkan konteks sejarah komunikasi di Nusantara. Di zaman kerajaan, surat layang atau surat tertulis di daun lontar dikirim dengan utusan atau burung sebagai sarana komunikasi antar kerajaan, misalnya Majapahit dan Sriwijaya. Zaman kolonial Belanda, layanan surat pos pertama di Batavia tahun 1806, surat dari Jakarta ke Makassar butuh 2-3 minggu sampai, dan hanya untuk kalangan elit. Zaman pasca merdeka, telepon tetap pertama di Indonesia tahun 1960-an hanya ada di kantor atau rumah orang kaya dan harus mengajukan permohonan ke PT Telkom untuk mendapatkan sambungan. Maka dua, revolusi internet di Indonesia. Mengupas tahapan perkembangan internet tahun 1990-an. Internet dial-up hanya untuk kalangan akademisi atau perusahaan. Butuh modem yang berisik dan biaya yang mahal. Hanya beberapa ribu orang yang bisa mengakses. Tahun 2009, launching 3G di Indonesia, internet seluler yang bisa diakses di HP. Membuat internet masyarakat, banyak orang pertama kali mengakses internet via HP bukan komputer loh. Tahun 2015-an, launching 4G, kecepatan internet yang lebih cepat, membuat aplikasi seperti WA, TikTok, Instagram, dan Gojek bisa berjalan lancar loh. Contohnya, cerita pendengar dari Sumba Timur. Saya pertama kali menggunakan internet tahun 2012 dengan HP fitur phone yang bisa akses WA. Saat itu sinyal hanya ada di pusat kota, jadi saya harus berjalan 2 km setiap hari untuk mengirim pesan ke saudara di Jakarta. Nah, gitu guys. Kesimpulannya, teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah pola interaksi manusia secara mendasar, menghilangkan batas jarak dan waktu untuk komunikasi, mempercepat akses serta pengelolaan informasi, membuka peluang baru di berbagai sektor kehidupan, namun juga membawa tantangan yang perlu diantisipasi seperti risiko privasi, penyebaran hoaks, dan kesenjangan akses teknologi. Jadi, teknologi komunikasi dan informasi bukan cuma alat, tapi juga jembatan yang bikin kita bisa terhubung dengan orang lain meskipun jauh. Yang penting kita gunakan teknologi ini dengan bijak, manfaatkan dengan baik, dan hindari dampak buruknya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast koneksi aku hari ini. Kalau kamu punya pengalaman dengan TKTI yang ingin dibagikan, tinggal kamu chat aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap terhubung dalam bijak. Bye.